Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa malam hari ini. Atas kasih Tuhan kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa Rabu. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita bersama untuk kita boleh menaikkan seru doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Saya akan mengawali pembukaan ibadah doa Rabu ini dengan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Biarlah firman yang kita baca mengawali ibadah doa Rabu pada saat ini akan menjadikan dasar kita untuk bersama-sama menaikkan doa. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Biarlah kita boleh menikmati kasih-Nya yang luar biasa. Menikmati kasih, kita akan pujikan bersama-sama.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan awali ibadah doa pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang baik dan teramat baik bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Engkau. Kami percaya kasih-Mu selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau dalam ibadah doa. Biarlah setiap hamba-Mu yang saat ini datang bergumul dalam permohonan doa masing-masing di rumah Tuhan. Tapi kami percaya apa yang boleh dinaikkan dalam doa-doa setiap jemaat-Mu di tempat ini boleh menjadikan berkat Tuhan. Dan Engkau sendiri akan mendengar dan menjawab apa yang menjadi seru doa setiap jemaat yang ada. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah doa pada malam hari ini ke tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Engkau sertai, menyertai, dan Engkau sendiri yang akan memimpin. Ampunkan Tuhan atas segala dosa, kesalahan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pada malam hari ini kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau untuk datang dalam setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini, mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Brilian Juan Evangeli. Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Delanggu, dimanapun berada saat ini di rumah masing-masing, kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari doa kita pada malam hari ini Rabu 7 Juli 2021. Kita minta pimpinan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus akan memberikan hikmat, kemampuan untuk kita boleh mengerti setiap kebenarannya, sehingga kita mampu melakukannya dalam hidup kita. Mari kita menyatukan hati, kita datang kepada Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan memberkati baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Hikmat Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini tanggal 7 Juli 2021 kita bersama tergabung dalam doa Rabu yang tersenggara di rumah masing-masing. Saya bersama dengan petugas boleh melayani Bapak Ibu Saudara di gereja kita. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Sementara waktu ini berkenaan dengan penerapan PPKM darurat Jawa Bali. Sebagai warga negara yang baik, kita terus mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi di negara kita. Bapak Ibu Saudara tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku, beraktivitas dimanapun tetap dengan protokol kesehatan, dan saya himbau untuk tetap berada di rumah apabila tidak ada hal yang lain yang urgent untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara tetaplah berada di rumah. Demikian juga yang bekerja, bekerjalah sesuai dengan ketetapan pemerintah, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kita aman, selamat, bahkan kita juga melindungi keluarga saudara terdekat kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan terus mengingat akan setiap jadwal pelayanan di gereja kita secara online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, terus doakan, terus dukung dan ikutilah, sehingga kita semakin dalam berkat Tuhan dimanapun kita berada.
Bapak Ibu Saudaraku, malam hari ini firman Tuhan renungan yang akan kita bawakan yaitu berkenaan dengan tema pada bulan ini, hidup dalam kekuatan melimpah. Dan judul khusus malam hari ini yaitu tentang kekuatan Allah semesta alam. Kekuatan Allah semesta alam. Bapak Ibu Saudara, terambil dalam kitab Daniel pasal kedua ayat yang pertama sampai dengan 23. Kisah dari Daniel pasal kedua ayat 1 sampai dengan ke-23. Kita tahu peristiwa Daniel adalah seorang yang dipilih oleh Allah bersama dengan rekan-rekannya. Di antaranya ada 3 orang yang dikenal dengan nama Sadrah, Mesak, Abednego. Mereka dipilih oleh Allah untuk menyatakan kuat kuasa Allah, rencana Allah, rancangan Allah bagi pemulihan kehidupan Israel, umat Allah yang dikasihinya. Dan pada saat itu Daniel pada pasal kedua, dia diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang tidak mudah bagi seorang Daniel, dirinya sebagai manusia, manakala mereka tinggal dalam penjajahan Nebukadnezar. Mereka berada dalam kekuasaan Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Bangsa Israel sedang mengalami penjajahan yang begitu rupa, mengalami penjajahan yang sangat sulit bagi keadaannya. Dan di sana Allah tetap mengasihi orang Israel dan Allah tetap mengasihi umatnya, bahkan berada bersama, memberikan kekuatan, pertolongan dan naungan kepada umat Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu kali saat saya ingin mengajak Bapak Saudara membuka Alkitab dalam Daniel pasal kedua ayat 1 sampai 23. Suatu kali saat Daniel menghadapi peristiwa yang sangat berat, bahkan terlalu berat bagi semua orang yang ada di Babel, negeri di mana kekuasaan Nebukadnezar berjalan. Semua orang-orang yang ada di negeri itu, dari orang yang terdidik sampai orang yang ahli dalam bidangnya, dipanggil oleh Nebukadnezar karena dia mendapatkan mimpi yang begitu sulit untuk dia mengerti, bahkan dia harus mengetahuinya untuk memaknai dan menafsirkan apa yang sedang dialaminya. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan demikian. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Nebukadnezar memimpikan sebuah peristiwa yang sangat khusus dan begitu berat, begitu sulit untuk dimengertinya. Sehingga orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, orang para kasdim, mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada rakyat jelata. Mereka dididik begitu rupa. Mereka memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan profesinya. Dan mereka semua diundang kepada Nebukadnezar untuk menerjemahkan, memberikan arti kepada Raja Nebukadnezar. Kemudian Bapak Ibu Saudara, terhadap mimpi yang dialaminya, maka kita tahu di ayat yang ke-10, kita memperhatikan di sana, dikatakan para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Inilah respon daripada orang-orang yang telah dipanggil oleh Raja Nebukadnezar saat dia harus diminta menerjemahkan, memaknai, menafsir mimpi yang dialami oleh rajanya Nebukadnezar. Tidak seorang pun dengan segala pengetahuan, kebijaksanaannya, segala ilmunya yang begitu tinggi itu, tidak ada seorang pun yang dapat mentafsirkannya. Sampai mereka mengatakan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup menghadapi perkara yang begitu sulit ini.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita mengerti bersama akan kekuatan Allah semesta alam. Allah yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Umat Allah yang dikasihinya. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Allah yang memiliki kekuatan dan hikmat yang luar biasa. Malam hari ini mari kita akan mengerti bersama bagaimana kekuatan Allah itu nyata bagi setiap orang yang dikasihinya. Bagi setiap umat yang dikasihinya. Dan olehnya banyak orang yang akan tahu betapa luar biasanya kekuatan Allah itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 23. Beberapa ayat akan kita perhatikan bersama. Dan kita menemukan dua hal penting. Bagaimana kekuatan Allah itu nyata. Allah semesta alam itu. Yang pertama, kekuatan Allah bersumber dari Allah itu. Tuhan Allah lah sumber kekuatan itu. Ini adalah kebenaran yang pertama. Tuhan Allah adalah sumber kekuatan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari saya mengajak kita untuk membandingkan bagaimana orang-orang yang berilmu, orang-orang ahli jampi, orang kasdim dengan segala pengetahuan kemampuan yang didapatnya dari dunia ini. Sementara kita akan bandingkan dengan Daniel. Daniel seorang yang mengasihi Allah. Daniel seorang yang dipakai oleh Allah. Daniel yang menggantung hidupnya bersandar kepada kekuatan dan hikmat Allah. Mari kita bandingkan. Kita melihat di ayat yang ke-10 dan ke-11 yang telah kita baca tadi. Pertama, bahwa berdasar hikmat dan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang kasdim dan juga ahli jambi serta yang tadi dipanggil oleh para raja, yaitu mereka yang ada di daerah Babel, ahli-ahli orang yang berilmu. Mereka mengatakan di ayat yang ke-11, apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitakannya. Mereka mengakui keterbatasan dirinya walaupun mereka adalah orang-orang berilmu, orang-orang yang sanggup, orang-orang yang terpandang bahkan berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di daerahnya, di negerinya sekalipun. Mereka adalah orang yang istimewa namun mereka tidak mampu untuk melakukan perkara yang begitu berat itu. Bahkan mereka mengatakan dewa-dewa pun tidak akan pernah bisa dan mampu untuk menafsirkan. Begitu terbatasnya apa yang dimiliki oleh orang-orang berilmu ini. Sementara mari kita akan melihat bagaimana Daniel dipilih oleh Allah. Tuhan Allah sumber kekuatan yang dimiliki oleh Daniel. Menyatakan kekuatan hikmatnya begitu luar biasa kepada Daniel. Di ayat ke-19 mari Bapak Ibu Saudara kita akan memperhatikan di sana. Di ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Dengan maksud, saya ulang ayat 17 ya. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria yang kita kenal dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka adalah teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah Daniel mengajak teman-temannya, rekan-rekannya untuk datang kepada Allah, untuk hadir menghadap kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan pengharapan bahwa Allah yang dikenalnya, Allah yang disembah oleh Daniel, Allah yang ada dalam hidup Daniel ini, orang yang dikasihi Allah, adalah Allah semesta alam. Allah yang memiliki kuasa kekuatan yang tidak terbatas. Allah yang memiliki segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini. Itulah yang diyakini oleh Daniel. Dan dia mengajak rekan-rekannya untuk datang kepadanya. Kepada Allah. Memohon supaya Daniel dan semua saudaranya diberikan hikmat, pengertian, kekuatan yang datangnya daripada Allah. Sehingga mereka mengetahui setiap rahasia yang dimiliki oleh Nebukadnezar dalam mimpinya itu. Dan di sini
Daniel memohon kepada Allah itu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan dan dinyatakan oleh Allah di ayat ke-20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dari sini kita melihat dengan sungguh-sungguh, dengan betul. Bagaimana dia mengagungkan Allah yang disembahnya. Dialah Allah sumber kekuatan yang diyakini oleh Daniel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sementara tadi orang-orang yang berilmu, ahli jampi, bahkan mereka yang terkenal dan hadir sebagai orang Kasdim, mereka mengatakan ini begitu sulit untuk mereka tafsirkan. Ini begitu sulit untuk mereka mengerti, bahkan dibukakan rahasia itu. Namun bagi Allah yang disembah oleh Daniel, Allah sanggup memberikan hikmat. Dikatakan Allah semesta alam dialah sanggup dengan segala hikmat dan kekuatannya menyatakan semua rahasia. Bahkan tidak ada yang terbatas karena dialah sumber kekuatan itu. Saya ingin mengajak bagi saya dan Bapak Ibu Saudara kita semuanya, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Allah. Dalam setiap beban perkara yang berat dalam kehidupan kita, jangan sesekalipun kita mengandalkan kemampuan, pertimbangan, ilmu, pengalaman yang kita miliki. Karena semua yang kita andalkan dalam hidup kita, ini bila mana itu hanya bertumbuh pada diri kita, sangatlah terbatas. Bahkan dunia membuktikan, semua yang ada, ilmu yang ada di dunia ini, begitu terbatasnya untuk kita mengerti. Namun bagi Allah, Dia penuh dengan hikmat dan kekuatan yang tidak terbatas itu. Allah yang sanggup menyatakan dan mewujud nyatakan, membuktikan kepada kita, memberikan kepada kita hikmat kekuatan yang begitu rupa, yang melampaui segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Mari kita datang kepada Allah seperti halnya Daniel. Dia mengajak saudara-saudaranya, dia mengajak rekan-rekannya untuk datang menghadap Allah. Dia tidak mengajak kepada orang dan pergi kepada orang yang berpengalaman, meminta nasihat pertimbangan, meminta apa yang menjadi petuahnya. Tidak. Namun Daniel pertama-tama dan yang utama dilakukannya adalah dia datang kepada Allah yang disembahnya, Allah semesta alam, bersama dengan orang-orang terdekatnya, bersama dengan saudara-saudaranya, untuk melihat betapa luar biasanya Allah itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka memohon dan percaya dengan penuh keyakinan Allah semesta alam yang disembahnya adalah Allah yang memiliki kekuatan, yang memiliki hikmat dalam hidupnya. Dan saya percaya Allah yang disembahnya sanggup melakukan segala perkara itu. Ini adalah yang pertama, bahwa Tuhan Allah sumber kekuatan bagi kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, mari kita akan merenungkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Allah berdaulat bagi kehidupan semua manusia. Tuhan Allah berdaulat atas semua kehidupan manusia. Mari kita melihat di ayat 21 sampai ke 23. Sebelumnya kita melihat 21 dan 23. Dia mengubah saat dan waktu. Dia Tuhan memecat raja dan mengangkat raja. Dia Tuhan memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Daniel 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Luar biasa. Bahwa di sana mengatakan Tuhan Allah berdaulat atas segala kehidupan di dunia ini sekalipun. Sampai selama-lamanya oleh karena hikmat dan kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kepada siapa kita menggantungkan diri dalam hidup kita? Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita dalam sepenuhnya? Saya ingin mengajak, serahkan diri kita. Berikan hidup kita berdasarkan kepada Allah. Karena dialah yang berdaulat. Dia berdaulat atas semua kehidupan. Dia melampaui segala kehidupan, bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan oleh karena kekuatan serta hikmatnya. Daniel mengenal Allah begitu rupa. Bahwa dia Allah
sanggup mengubah saat dan waktu. Allah sanggup mengubah saat dan waktu. Dia mengendalikan setiap masa dalam kehidupan manusia. Dalam sepanjang sejarah Alfa hingga sampai pada akhirnya Omega. Allah dialah Tuhan yang sanggup mengendalikan semua masa keadaan dalam segala waktu. Tuhanlah yang memberikan kesempatan waktu bagi kehidupan manusia. Termasuk bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari kita ada hari ini. Kita ada hari ini, hari esok, bahkan sampai masa depan. Itu semua karena pemberian dan anugerah Tuhan. Dialah yang sanggup mengendalikan waktu. Bila mana Tuhan mengatakan selesai, maka selesai juga waktu yang kita miliki. Maka saya dan Bapak Ibu Saudara harus mengetahui, menyadari, mensyukuri atas semua anugerah yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka bagi kita sebagai orang percaya, kita sudah mendapatkan waktu daripada Tuhan. Maka waktu itu begitu penting bagi kita. Olehnya kita harus bekerja dengan keras. Olehnya kita harus bersemangat dalam hidup kita. Memanfaatkan segala waktu, kesempatan dalam hidup kita. Untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan memegang waktu, berarti Tuhan menentukan hari ini. Menentukan hari esok, bahkan masa depan. Saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki waktu kesempatan untuk merencanakan hidup kita sedemikian rupa. Namun ingatlah bahwa semua yang ada dalam hidup kita ada pribadi yang menentukannya, yaitu Tuhan Allah. Bersyukurlah dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena ketika Tuhan menentukan hidup, berarti hidup kita ada dalam kuasanya. Hidup kita ada dalam kendalinya. Kalau kita menyerahkan penuh di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mengendalikan kehidupan kita. Setiap rencana, rancangan, masa depan hidup kita ada dalam kuat kuasanya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan Allah yang kita sembah, sama seperti yang Tuhan Allah yang disembah oleh Daniel. Di ayat yang ke-21, dialah juga yang memecat raja dan mengangkat raja. Artinya, tidak ada penguasa di dunia ini yang sanggup melawan, bahkan yang mereka semua sanggup menentukan hidupnya tanpa pertolongan daripada Allah. Artinya bahwa Allah sanggup, Allah sendirilah yang berdaulat atas semua kekuasaan di dunia ini. Sekalipun memiliki power, kekuatan, semua jabatan yang begitu rupa, tetapi ingat bahwa Allah yang mengendalikan semua kekuasaan di dunia ini. Ini pun memberikan pengertian kepada kita. Setiap pribadi, setiap orang, siapapun dia, apapun yang dimilikinya, kekuasaan apapun dan jabatan setinggi apapun, mereka semua harus mempertanggungjawabkan hidup dan dirinya, apa yang diperbuatnya di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang luput daripada pandangan Allah. Sehingga ini menjadi kesukaan bagi kita karena kita mempertaruhkan hidup. Semua apa yang kita lakukan, kita serahkan di hadapan Tuhan. Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia sendiri yang justru akan mengangkat kehidupan kita. Dia sendiri akan memampukan kita untuk menemukan jalan dalam setiap perkara yang kita hadapi. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Allah yang disembahnya juga disebut sebagai Dia yang memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dari mana datangnya hikmat, pengertian, kebijaksanaan itu? Yaitu daripada Allah yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, semua kebijaksanaan, pengertian, pengalaman yang dimiliki oleh manusia di dunia ini sangat terbatas. Jadi jangan sekali-kali kita menyerahkan diri, percaya kepada semua pertimbangan manusia. Karena semuanya terbatas. Yang harus kita lakukan adalah serahkanlah pengertian kita, kehidupan kita hanya kepada Allah sumber hikmat itu. Dialah yang memberikan dan menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Dialah yang memimpin kehidupan kita untuk menemukan jalan dalam hidup kita. Saya menyadari betul, di situasi saat ini mungkin tidak menguntungkan bagi kita. Saat kita berusaha, saat kita menentukan rencana dalam hidup kita. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah berputus asa. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Dia sanggup memberikan hikmat begitu luar biasa bagi kehidupan kita.
Hikmat yang tidak sama seperti apa yang dimiliki oleh dunia ini. Bahkan kita mengalami kehidupan dalam penuh kemenangan. Kita akan mampu menemukan jalan dalam hidup kita. Bila mana kita mengalami kejatuhan dalam hidup kita, jangan pernah kita menjadi putus asa bahkan lengah. Tapi marilah kita semakin waktu bangkit menghadap Tuhan, meminta dan memohon akan hikmat pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kita akan mampu melalui hidup kita hari lepas hari. Dialah Tuhan yang sanggup menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga, bahkan yang tersembunyi. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah bahwa setiap kehidupan apa yang dialami oleh Daniel, dia mengenal betul betapa Allah yang dia sembah, dia yang menyingkapkan segala hal. Demikian juga dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Begitu luar biasa bahwa apa yang dikenal oleh Daniel kepada Allah, Allah menyatakan segala sesuatu yang gelap, bahkan segala sesuatu yang tersembunyi di antara manusia, yang sulit untuk dipahami oleh manusia, Tuhan Allah sanggup untuk menyatakannya kepada Daniel. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga disebut bahwa Allah adalah terang, padanya ada terang daripadanya, yang artinya adalah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua hal yang dikerjakan, dilakukan, diperbuat, apa yang disampaikan oleh manusia sekalipun, yang tersembunyi sekalipun, itu diketahui oleh Allah. Dan daripadanya ada terang. Ini memberikan arti supaya setiap pribadi yang ada padanya pun menjadi berkat bagi banyak orang. Saya dan Bapak Ibu Saudara seperti halnya Daniel, kita akan mampu menerima hikmat kekuatan yang datangnya daripada Allah. Dan di dalamnya kita mampu menjadi terang bagi banyak orang. Dan semua orang akan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita membacanya di ayat yang ke-23 di rumah kita masing-masing bersama-sama. 2, 3. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Sungguh luar biasa. Daniel bersama dengan saudara-saudaranya, rekan-rekan terdekatnya untuk datang kepada Tuhan. Dan dia menyatakan segala bentuk syukurnya kepada Allah karena hikmat kekuatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Dan di dalamnya dia memuliakan Allah. Terpujilah nama Allah karena sudah menyatakan semua rahasia kekuatan kepadanya. Sehingga dia terluput dari segala kebinasaan, bahkan juga menceritakan semua rahasia apa yang begitu sulit menurut pandang pertimbangan manusia, tetapi Allah sanggup menyatakannya. Dan disinilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, nikmatilah setiap hidup di dalamnya dan nyatakan rasa syukur kita, muliakanlah Allah karena semua apa yang diperbuatnya dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Dia semakin nyatakan kasih, kekuatan, kuasanya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah apa yang sudah dilakukan oleh Daniel bersama dengan rekan-rekannya, saudara-saudaranya. Dia memberitakan tentang perbuatan besar Allah. Dia menyatakan semua yang Tuhan Allah sudah kerjakan melalui dirinya, sehingga mereka semua yang ada dalam istana itu, dalam negeri itu tahu betapa luar biasanya Allah yang disembah oleh Daniel. Demikian dalam hidup kita, nyatakan semua apa yang dalam hidup kita. Karena kekuatan hikmat datangnya daripada Allah. Sehingga banyak orang menjadi tahu dan mereka mengenal siapa Allah yang kita sembah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan pada malam hari ini. Yang boleh kita renungkan bersama, yang boleh kita pelajari bersama. Di dalamnya menjadi dasar bagi kehidupan kita. Bahwa hanya Allah Tuhan di dalam Yesus Kristus sumber kekuatan dan nikmat dalam hidup kita. Dan kita merendahkan diri itu untuk takluk di hadapan pimpinan Allah. Sehingga di dalamnya kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Karena dialah yang berdaulat atas kehidupan kita. Jangan pernah berputus asa dalam hidup kita. Nyatakanlah semua hidup kita di dalamnya. Maka kita akan menerima kekuatan datangnya daripada Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita akan mengakhiri firman Tuhan, renungan pada malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan sebelum kita akan bersama-sama berdoa
bersama dengan saudara kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Tiada terkira pertolonganmu, kekuatan yang daripadamu. Tuhan, Engkau yang telah menunjukkan berkat pertolongan, kekuatan, hikmat kepada Daniel. Demikianlah kami anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi segala situasi, apapun yang ada dalam hidup kami. Kekuatan daripada Allah memberkati, menopang, menolong dalam kehidupan kami sekalian, seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menaikkan doa pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Biarlah firman pada malam hari ini akan membawa berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Nani, mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk datang pada Tuhan dalam doa-doa kita. Mujizat itu nyata, kita akan pujikan bersama-sama. Kuasa Tuhan tidak terbatas, apapun boleh dilakukannya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dipersilakan Ibu Nani akan memimpin doa syafaat pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan pada malam ini bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa dalam surga yang mulia, mengucap puji dan syukur ya Tuhan atas kasih kuasa-Mu. Engkau maha besar, Engkau maha baik, luar biasa buat kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami di Delanggu ini ya Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Delanggu, melalui visi misi gereja kami ya Tuhan, di mana kami menginginkan adanya pertumbuhan di dalam gereja ini. Engkau penuhi gedung gereja ini Tuhan dengan umat-Mu yang setia, sehingga apa yang kami capai di dalam jemaat 300 jemaat dalam gereja ini boleh tercapai. Kasih kuasa-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang terus bekerja atas kami.
Tuhan juga akan berdoa untuk pekabaran Injil-Mu di muka bumi ini. Engkau sendiri yang terus berkati melalui kami sehingga kami mampu membawa jemaat-jemaat baru di dalam Engkau dan terus setia di dalam iman kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan gereja kami ya Tuhan, di mana gereja mengadakan ibadah setiap minggunya ya Tuhan. Engkau berkati, walaupun saat ini kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kami yakin melalui kasih-Mu yang luar biasa, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan hanya di dalam Engkau kami terus bertekun, kami terus memohonkan apa yang menjadi permohonan kami masing-masing. Tuhan juga Engkau berkati setiap kegiatan dalam jam doa kami di Rabu malam. Engkau sendiri yang terus tuntun sehingga kami boleh setia hadir di dalam bersekutu sehingga kami boleh senantiasa hanya memuji dan memuliakan nama-Mu dan hanya kuasa-Mu yang terjadi atas kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, PKMB, RRB ya Tuhan. Kau berkati anak-anak kami yang mulai bertumbuh dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Anak-anak kami boleh senantiasa Engkau tuntun, Engkau penuhi iman anak-anak kami sehingga boleh senantiasa setia memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan anak-anak kami boleh tercapai apa yang menjadi cita-cita nanti di dalam masa depannya. Tuhan, Kau terus berkati juga untuk kegiatan kunjungan di mana kami walaupun saat ini masih ada kendala ya Tuhan, tapi kami yakin bahwa Engkau akan yang mengunjungi setiap kami keluarga besar GPI Delanggu ini Tuhan. Dengan lawatan-Mu Tuhan, Engkau Maha Kasih dan Engkau terus mengetahui apa yang menjadi keadaan kami masing-masing dan Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami dan Engkau sendiri yang terus berkati setiap kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Engkau terus berkati, Engkau pelihara sehingga kami mampu memuji dan muliakan nama-Mu senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk keuangan gereja ya Tuhan. Engkau terus dukung, Engkau gerakkan setiap hati kami agar kami mampu mempersembahkan apa yang terbaik buat Engkau melalui perpuluhan, persembahan yang boleh kami terima melalui pekerjaan kami masing-masing. Sehingga nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Terus berdoa untuk program untuk PPG ya Tuhan. Kau terus satukan kami, boleh sehati, sepikiran, sehingga apa yang kami pergumulkan di dalam kemajuan gereja ini, kami boleh senantiasa bersama-sama dan hanya Engkau yang menjadi tumpuan kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Junaidi, Engkau sendiri yang sembuhkan Tuhan. Juga untuk berdoa untuk Ibu Hartinah di masa pemulihannya, Ibu Sri Mulyani juga dalam masa pemulihannya Tuhan, di masa tuanya Bapak Amanto, Bapak M.Y. Mulyono, Bapak Ratmono, Ibu Suminah, juga anak-anak-Mu yang saat ini tidak kami ketahui keadaan mereka satu persatu ya Tuhan. Kami yakin melalui zaman kasih-Mu Tuhan, melalui obat-obatan, makanan, minuman, terus Engkau berkati sehingga mereka boleh senantiasa merasakan sehat. Terlebih di masa saat ini yang dalam keadaan negara kami dilanda corona ya Tuhan. Kami yakin Engkau sendiri yang lawat, Engkau berkati sehingga kami boleh senantiasa sehat dan kasih kuasa penyertaan-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam pasangan hidup. Kiranya Engkau terus persiapkan jodoh yang seiman ya Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan Engkau terus sertai dalam setiap apa yang dirindukannya, sehingga anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup menemukan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-Mu yang merindukan buah hati ya Tuhan.
Engkau boleh jamah keluarga yang merindukan buah hati ini ya Tuhan, senantiasa hanya kuasa-Mu saja yang jadi, sehingga mereka bersukacita dan selalu hanya bertekun memohon hanya kepadamu, dan Engkau sendiri yang memberikannya Tuhan tepat sesuai dengan waktunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk persoalan keluarga kami yang lain ya Tuhan, di mana kami tidak mengetahui persoalan kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau maha baik, maha mengetahui semua yang ada di dalam isi hati kami, dan Engkau mencukupkan, memberkati, dan terus senantiasa menyertai setiap apa yang menjadi kegiatan dan tingkah laku kami. Tuhan, kuserahkan semuanya itu Tuhan. Banyak permohonan yang kami panjatkan, namun kami yakin Engkau maha mengetahui dan Engkau terus berikan kami yang terbaik. Mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa-dosa kami ya Bapa, dan hanya nama-Mu kami boleh berserah dan memohon. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami boleh mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah doa yang boleh kita naikkan bersama-sama dalam doa syafaat pada malam hari ini. Biarlah apa yang boleh kita naikkan pada malam hari ini, Tuhan akan mendengar dan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama kembali datang pada Tuhan dengan memuji namanya, berkomitmen bersama, biarlah sampai akhir hidup kita akan terus bersama dengan Tuhan. Sampai akhir hidupku, kita akan pujikan bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap.
di hidupku Tuhan. Kau setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah doa pada malam hari ini. Bapak Pendeta Muda Juan Evangeli akan memimpin dalam doa penutup dan berkat. Puji Tuhan, kita sudah di ujung acara. Segala pujian, firman Tuhan dan doa telah kita naikkan. Mari kita akan tutup ibadah doa 7 Juli 2021 di rumah kita masing-masing. Saya akan memimpin dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati dengan lancarnya acara kami malam hari ini dalam doa bersama di rumah kami masing-masing. Tuhan, walaupun berbatas jarak, namun kami percaya kuat kuasa Allah menyertai dan memberkati. Segala pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Doa yang telah kami naikkan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kebenaran-Mu memberkati kami, menaungi kami, bahkan menjadi dasar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Perjuangannya hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera, pertolongan, hikmat, kekuatan, berkat, kesehatan, keberuntungan daripada Tuhan kita melalui persekutuan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Di dalamnya Tuhan curahkan segala berkat bagi kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba menaikkan doa pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada. Tetap taati protokol kesehatan. Beraktivitaslah sebagaimana mestinya. Dan bekerjalah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi